Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, siang, ataupun malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Boy Saputro. Di sini saya akan membagikan sebuah materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Apa pengertian dari produk kreatif dan kewirausahaan? Produk kreatif adalah produk yang berasal dari ide para wirausahawan yang bersifat baru, sehingga tidak ada yang menyamai baik itu model, bentuk, atau teksturnya jika itu makanan. Wirausahaan adalah sikap dari wirausahawan yang semestinya seperti kreatif, berorientasi pada masa depan, dan lain-lain. Dalam berwirausaha, kita pasti memiliki fluktuasi kehidupan. Terkadang apa yang kita usahakan ini terlihat berhasil, namun terkadang terlihat gagal juga. Pasti dalam berwirausaha, kita berprinsip bahwa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang terbatas. Namun, gagal seringkali menjadi teman bagi para wirausaha. Strategi pengembangan produk baru dan proses pengembangan produk baru. Yang pertama, cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dimulai dengan yang pertama, penciptaan ide, mengadakan riset dan pengembangan resmi atau dari sumber eksternal. Yang kedua, mengadakan survei dan fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilih produk, menganalisis kinerja produk, akhirnya menghasilkan ide produk baru yang memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru. Langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru terdiri dari 8 proses secara berurutan, yaitu yang pertama, penyaringan ide, yang kedua, pengembangan konsep produk, yang ketiga, pengujian konsep, yang keempat, pengembangan strategi pemasaran, yang kelima, analisis bisnis, yang keenam, pengembangan produk, yang ketujuh, pemasaran uji, dan yang kedelapan, tahap komersialisasi. Selanjutnya, yang ketiga, mengatur pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan merupakan pengembangan produk baru yang berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Pengembangan produk baru berdasarkan tim adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan produk baru di mana berbagai departemen bekerja secara erat melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, yang keempat, strategi siklus hidup produk. Pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan merupakan pengembangan produk baru yang berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Pengembangan produk baru berdasarkan tim adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan produk baru di mana berbagai departemen bekerja secara erat, melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Yang kelima adalah strategi pemasaran berubah selama siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau product life cycle merupakan perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva bentuk S yang mencakup 5 tahap yang berbeda, yaitu pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distributor potensial. Perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur dan model produk baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, dan menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Yang keenam adalah pertimbangan tambahan produk dan jasa. Produsen dalam memasarkan produk harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuat produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Produsen dalam memasarkan produk harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah
masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Baik, sekian dan terima kasih. Materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.